Baik, shalom teman-teman. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ini pertama kalinya saya berdiri di depan sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Jikalau teman-teman beli HP, apakah teman-teman akan memilih HP yang KW atau HP yang ori? Ya. Pasti kalau kita mau beli HP, pasti kita cari yang ori. Tapi bagaimana caranya kita tahu HP itu ori atau HP itu KW? Ketika kita mencoba membuka dan ketika kita menggunakan atau ketika kita memainkan, dari situlah kita bisa tahu kualitasnya. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita akan teruji kualitasnya ketika kita di dalam pencobaan atau di dalam situasi yang sulit. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki iman yang berkualitas. Tema kita pada malam hari ini, iman yang berkualitas. Jadi mengapa kita harus memiliki iman yang berkualitas? Kita bisa mengikuti atau kita bisa mendapat iman yang berkualitas dengan meneladani sikap-sikap Daniel dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 29. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-29. Kita baca secara bergantian. Kita tahu bersama bahwa Daniel adalah seorang Israel yang menjadi tawanan di Babel. Dan ketika ia menjadi tawanan di Babel, Daniel ini adalah seorang yang memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan oleh hikmat yang ia miliki, Raja mengangkat dia menjadi seorang pejabat tinggi di kerajaan Babel di masa itu. Nah, oleh karena jabatan yang ia miliki atau yang ia dapati, yang pada akhirnya para menteri dan bupati mereka tidak senang akan hal itu, sehingga mereka bersatu dan mereka bermufakat untuk menjatuhkan Daniel tersebut karena mereka tidak menyukai Daniel ini, dan mereka melakukan suatu rencana, yaitu di mana mereka mau menjatuhkan Daniel ini, tetapi oleh karena mereka tidak mendapati kesalahan dari Daniel ini, maka mereka dan karena mereka tahu bahwa Daniel adalah orang yang rajin berdoa, maka pada saat itu mereka membuat suatu rencana, yaitu di mana mereka harus menghasut sang Raja Darius agar raja ini dapat mengeluarkan suatu perintah agar semua orang dalam 1 bulan atau 30 hari mereka hanya sujud kepada sang raja saja. Tetapi jika ada yang melanggar perintah itu, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Dan pada saat itu di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa raja mengeluarkan suatu perintah atau suatu larangan agar semua orang harus menyembah raja dalam 30 hari itu. Dan ketika Daniel ini dia mendengar perintah itu, dia mendengar berita itu, dia tidak tinggal diam. Dan dia mengambil keputusan, dia pulang ke rumah. Di dalam ayat berikutnya di situ dikatakan bahwa dia pulang ke rumahnya dan dia di sana dia tidak hanya tinggal diam, tetapi dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, dan Alkitab mengatakan bahwa Daniel ini dia berdoa tidak hanya 1 hari sekali, tetapi dia sudah berkomitmen kepada Tuhan dan setiap hari dia berdoa 3 kali. Jadi itu sudah menjadi komitmennya dia kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Jadi ketika dia sudah mendengar berita itu, ketika dia sudah mendengar perintah itu, dia mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan.
Dia mengambil keputusan untuk melanggar perintah raja itu karena dia mau taat kepada Tuhan. Dan oleh karena imannya dia kepada Tuhan, maka dia berani mengambil keputusan itu. Dia berani untuk mengambil keputusan yang besar itu. Meskipun dia sudah tahu bahwa ketika dia melanggar perintah raja itu, dia akan mendapatkan hukuman. Tetapi dia tidak takut akan hukuman itu. Karena imannya dia kepada Tuhan, maka dia tidak takut untuk mengambil keputusan besar itu. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan di saat itu juga. Dia tidak hanya berdoa kayak kita saat teduh sendiri begitu, tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia sujud dan dia memuji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Kita tahu bahwa kalau orang memuji Tuhan, ya seperti kita kalau ikut ibadah, orang kalau memuji Tuhan pasti menaikkan suaranya tuh pasti keluar. Kalau orang memuji Tuhan pasti suaranya tuh keluar, tidak mungkin dia diam aja. Tetapi suaranya tuh pasti akan kedengaran oleh orang lain. Dan Daniel ini dia tidak takut sama sekali dengan perintah yang sudah dikeluarkan itu. Dia tetap memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Dia tetap memutuskan untuk melakukan apa yang sudah menjadi komitmennya dia. Dia tetap mau berdoa kepada Tuhan meskipun larangan itu sudah ada. Bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang datang kepada Tuhannya, apalagi menyembah Tuhannya. Tetapi semua orang harus sujud kepada Raja Darius saja. Dalam artian semua orang harus menyembah Raja Darius saja. Tetapi Daniel, oleh karena imannya dia kepada Tuhan, dia mau taat kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pernah nggak sih kita mengucap syukur kalau kita lagi dalam masalah, kita dalam persoalan yang berat? Kalau masalah datang bertubi-tubi, kadang kita tidak ingat untuk mengucap syukur. Mungkin kalau masalah itu sudah datang bertubi-tubi, kita akan datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah menjawabnya, kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur. Kadang kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan kalau situasi aman-aman aja. Kalau hidup kita baik-baik aja, kadang kita mau berterima kasih aja pun tidak. Kita tidak pernah ingat kalau aman-aman aja, kalau kita ya hidup kita bisa dibilang kalau happy-happy aja, kita tidak ingat sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah banyak masalah, pasti oh Tuhan tolong saya. Kita selalu berdoa. Kalau masalah sudah banyak, pasti kita akan terus datang sama Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tetapi kalau hidup kita sudah baik-baik saja, Tuhan sudah menjawab, kadang kita lupa untuk mengucap syukur. Kadang kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hidup kita aman-aman aja, kadang kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, persoalan yang dihadapi oleh Daniel ini, kita tahu bahwa ini adalah persoalan yang berat. Karena di mana hidupnya dia yang menjadi taruhannya. Karena ketika ia melanggar perintah itu, nyawanya dia yang menjadi taruhannya. Tetapi oleh karena imannya dia kepada Tuhan, maka ia mampu mengambil keputusan yang benar. Dia mampu mengambil keputusan yang benar itu. Oleh karena itu, mari kita belajar sama-sama. Kita belajar untuk tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan dan tetap berkomitmen.
Nah, yang kedua, mengapa kita harus memiliki iman yang berkualitas? Jika kita memiliki iman yang berkualitas, yang kedua, kita akan mampu mengatasi persoalan yang besar dengan baik. Jika kita memiliki iman yang berkualitas, maka kita akan mampu untuk mengatasi segala persoalan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa para pejabat tinggi atau para menteri dan bupati, mereka mendapati Daniel sedang berdoa. Dan itu menjadi celah bagi mereka untuk membawa Daniel ke hadapan sang raja. Dan pada saat itu mereka datang kepada sang raja Darius, dan mereka melaporkan perihal itu kepada sang raja. Dan pada akhirnya Daniel ditangkap dan Daniel dimasukkan ke dalam gua. Di sini iman Daniel sangat diuji. Kita tahu bahwa di mana Daniel memuji Tuhan, Daniel mau menyembah Tuhan, dan Daniel ini orang yang percaya kepada Tuhan dan sangat bisa dibilang imannya dia tuh sangat kuat kepada Tuhan. Tetapi di saat itu juga dia mengalami persoalan yang berat di dalam kehidupannya dia, yaitu di mana dia karena imannya kepada Tuhan, dia menjadi makanan yang enak untuk singa-singa di gua. Dan pada saat Daniel dibawa ke dalam gua, dia tidak memberontak sama sekali dan dia tidak membela diri. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia ikuti saja. Dia mengikuti proses itu dan dia tetap bersikap tenang pada saat itu, meskipun dia sudah tahu bahwa nyawanya menjadi taruhannya. Tetapi karena dia tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, karena dia mau taat kepada Tuhan, dia mau taat kepada Tuhan, maka dia tidak takut untuk melanggar perintah raja itu. Dan pada saat itu kalau kita di posisinya Daniel, mungkin kita bisa aja untuk taat kepada raja. Tetapi karena Daniel, dia tidak mau untuk melakukan kesalahan kepada Tuhan, dia lebih memilih untuk menaati raja di atas segala raja, maka dia tidak takut kepada raja yang ada di dunia. Oleh sebab itu dia mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, dengan tetap beribadah kepada Tuhan, dengan tetap berdoa kepada Tuhan pada saat-saat di mana larangan itu sudah ada bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang beribadah kepada Tuhannya. Nah, di dalam kehidupan kita ada juga banyak hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita melupakan Tuhan. Mungkin salah satunya HP. Kalau kita sudah sibuk main HP, kadang kita lupa untuk berdoa. Kalau sudah sibuk main HP, mungkin kita tidak ingat lagi untuk baca firman Tuhan. Tidak hanya itu, tidak hanya HP saja, tapi kadang juga pacar juga bisa jadi salah satunya untuk kita menjauh dari Tuhan. Tidak hanya pacar beda agama yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Pacar yang seagama pun kalau dia tidak memiliki iman kepada Tuhan, dia juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena mungkin dia ingin selalu diprioritaskan, atau mungkin kita yang bucin dengan dia sehingga kita
lupa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Di malam ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sama-sama untuk membangun iman kita di dalam Tuhan. Kita harus sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Lewat apa? Doa bersama, baca firman bersama. Amin. Ya. Jadi marilah kita belajar untuk tetap berkomitmen kepada Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan nomor 2 atau nomor kesekiannya, tetapi prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus memiliki iman yang berkualitas? Karena jika kita memiliki iman yang berkualitas, maka kita akan mampu untuk bertahan. Seperti Daniel, oleh karena ketaatan dia kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan dia. Di dalam ayat yang ke-23 dan seterusnya, di situ dikatakan bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk menolong Daniel. Allah mengutus malaikatnya untuk menolong Daniel, dan pada akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Dan ketika dia dikeluarkan dari gua singa itu, Alkitab mengatakan bahwa dia tidak lecet sama sekali, tidak ada luka apapun, dan bahkan pakaian yang ia pakai pun tidak sobek sama sekali. Kita tahu bersama bahwa singa itu adalah binatang yang buas, ya. Tetapi di sini Alkitab mengatakan bahwa ketika dia dimasukkan ke dalam gua itu, singa-singa itu tidak menyentuh dia sama sekali. Karena apa? Karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong dia, menjaga dia dari singa-singa itu, sehingga dia tidak mendapatkan luka apapun. Dan di ayat selanjutnya, orang-orang yang tadinya mau berbuat jahat kepada Daniel itu, mereka dihukum. Mereka ditangkap dan pada akhirnya dihukum. Dan yang terakhir, yaitu Alkitab mengatakan bahwa raja menegakkan satu perintah, yaitu di mana semua orang pada saat itu harus hanya menyembah Allah Daniel saja. Dan di sini kita tahu bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Jadi, ya, jika kita memiliki iman yang berkualitas, maka kita akan mampu untuk bertahan. Kita akan mampu untuk bertahan dalam situasi apapun itu. Kita akan mampu untuk mempertahankan iman kita. Kita akan mampu untuk tetap berdiri teguh. Kita akan mampu untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun itu. Dan menjadi kesimpulannya, setiap hari iman kita akan selalu diproses. Iman kita akan selalu diuji. Akan tetapi ada banyak juga cobaan yang akan kita hadapi. Pasti tentunya. Jika kita beriman kepada Tuhan, maka iman kita akan sangat-sangat diproses. Contoh seperti orang pembuat emas, ya. Kalau orang membuat emas itu pasti akan dibakar dulu dengan sedemikian rupa, barulah ia menjadi emas yang murni. Begitu pula dengan iman kita. Iman kita akan berkualitas ketika ada cobaan, ketika ada persoalan. Karena di dalam proses itulah kita akan tahu apakah kita sudah mampu, kita sudah sampai di mana. Dari situlah kita akan tahu. Jadi ada banyak persoalan yang akan kita hadapi, tetapi marilah kita tetap belajar untuk tetap setia dalam bersekutu kepada Tuhan dan tetap lakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi
kita harus memiliki iman yang berkualitas. Karena jika kita memiliki iman yang berkualitas, yang pertama tadi apa? Kita akan mampu untuk mengambil keputusan yang benar. Dan yang kedua, kita akan mampu mengatasi persoalan yang besar dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mampu untuk bertahan. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Terima kasih.